terdiri menjalani kehidupan sebagai manusia berdoa. Dalam wasiat rohaninya tahun 1906, Papa Arnoldus menegaskan, hendaknya kita berusaha hidup dari kepenuhan iman. Perjumpaan dan pengalaman iman Bapa pendiri kita akan Allah menjadi alarm yang mengingatkan kita untuk senantiasa menempatkan Tuhan lebih dulu dari segala kegembiraan, kecemasan, kegembiraan hidup setiap hari. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusiawi yang sama sekali lemah ini untuk mengatasi segala macam kerisauan hidup. Hal ini hanya mungkin terjadi apabila kita mencemplungkan diri ke dalam samudera kasih Allah, mencintai Dia, masuk dan tinggal di dalam hati Allah. Kita mesti berani untuk menempatkan Allah sebagai pedoman dan patokan dalam langkah. Serentak dengan rendah hati, kita duduk pada kakinya untuk mendengarkan Dia. Sebab Allah yang kasihnya abadi itu mampu mencairkan yang beku, memadamkan yang membara, menyembuhkan yang luka, meneduhkan yang gersang, membangkitkan yang lain, dan mendebarkan yang terpental. Kesaksian hidup doa itulah yang menjadikan Arnoldus Jansen berani mendirikan SPD, SSPS, dan SSPS akhir. Meski di awal pendirian serikat kita banyak imam yang mencela orang ini antara dua, atau orang kudus, atau orang gila. Pertanyaan kedua, Allah model mana yang jadi pegangan kita? Injil yang sangat singkat tetapi padat visinya yang kita dengarkan bersama tadi mengajak kita untuk tidak khawatir, melainkan percaya kepada Anak Tunggal Allah Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sebagai bentuk bela rasa Allah terhadap dunia karena kasihnya yang kekal, Allah mengutus putranya untuk masuk ke dalam dunia, mengubah dunia dari dekat, dan memanggil semua orang yang berkehendak baik untuk mewartakan kasih Allah yang abadi itu. Allah mengutus putranya untuk menanggung segala penderitaan kita, menghapus segala belenggu umat manusia. Wajah Allah yang bersolider dan berbelas kasih adalah wajah Allah yang sengsara dan wafat demi kita. Namun kisah hidup putranya tidak berhenti di situ. Seusai dikuburkan, ia bangkit dengan cahaya, naik ke surga, dan mengutus Roh Kudus ke atas dunia. Narasi Tritunggal inilah yang menjadi pegangan Bapa pendiri kita, sehingga Dia tegaskan, oleh sebab itu haruslah kita utamakan penghormatan kepada Tritunggal Maha Kudus. Segala kekhawatiran kita, keraguan manusiawi kita akan diteguhkan apabila kita berkanjang dan berharap kepadanya. Sama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaan ketiga, bagaimana tuntutan hidup kita sebagai penerus misi Allah, misi gereja, dan misi serikat rintisan Papa Arnoldus? Saya ulangi lagi sejak awal karya Pater Leopold SPD tadi. Langit adalah pemisah, bumi adalah altar, di atasnya manusia merayakan Ekaristi kehidupan. Sebelum saya kemukakan makna dari sajak ini, saya cerita dulu konteksnya. Saya tanya Pater Leo waktu kami adakan retret diakon di Roy Bay Natio. Pada satu kesempatan, Pater Leo sebagai anggota Dewan Jenderal SPD melakukan visitasi ke India. Bersama seorang pastor India, mereka naik kereta api mau pergi kunjung salah satu konferensi lain SPD yang berkarya di sebuah paroki pinggiran kota India. Di tengah perjalanan itu, ketika tiba di perhentian pertama, penumpang lain turun. Pater Leo dan pastor tadi masih duduk di atas kereta. Mereka lihat ada seorang penumpang yang turun dari kereta, beri sepotong roti untuk seorang ibu miskin dan 3 anaknya yang mencari nafkah dengan mengemis di pinggir rel kereta api. Ketika mendapat sepotong roti itu, 3 anaknya gembira sekali sembari menari mengelilingi ibunya. Ibu itu ambil koran, minta 3 anaknya untuk duduk, lalu dia bagi roti itu menjadi 3 potong untuk anaknya. Ibu itu tidak makan.
Pater Leo menoleh dan memberitahu ke pastor yang sama-sama dengannya. Ibu itu membuat ekaristi kehidupan, di mana bumi adalah altar dan langit adalah gelisah. Saya balik sedikit. Langit adalah gelisah, bumi adalah altar. Di atasnya manusia merayakan ekaristi kehidupan. Kembali ke pertanyaan ketiga tadi. Bagaimana tuntutan hidup kita sebagai penerus misi Allah, misi gereja, dan misi serikat rintisan Bapak Arnoldus? Kita semua diajar untuk menjadi pribadi yang merayakan ekaristi kehidupan, pribadi ekaristis, pribadi yang siap untuk diambil, dipilih, diberkati, dipecah-pecahkan, dan dibagikan. Yang pertama, diambil, dipilih. Sejak kekal, di awal mula, jauh sebelum kita lahir dan menjadi bagian dari sejarah, kita sudah ada di hati Allah. Jauh sebelum orang tua mengagumi kita, sahabat dan teman-teman mengakui bakat dan talenta kita, atau para pembina atau rekan kerja memuji kita, kita sudah dipilih. Mata kasih Allah telah melihat kita sebagai yang bermartabat, sebagai keindahan tanpa batas dan bernilai abadi. Kita adalah orang-orang yang diambil, dipilih oleh Allah dengan segala keunikan diri, karena kita dipanggil sebagai pribadi yang dikasihi sejak abadi dan dipelihara dalam pelukan kasih-Nya yang tidak akan berakhir. Kedua, diberkati. Ketika sudah dipilih oleh Allah, kita hendaknya membawa dan menjadi berkat bagi orang lain, khususnya bagi mereka yang diliputi rasa cemas dan takut akan hidup. Berkat lebih dari sekadar kata-kata pujian atau penghargaan, lebih dari sekadar menunjukkan bakat-bakat seseorang atau perbuatan-perbuatan baiknya. Memberi berkat berarti meneguhkan atau mengakui bahwa orang lain adalah wajah saya yang lain. Berkat tersebut jauh melampaui perbedaan antara kekaguman dan celaan, antara keutamaan dan cacat celah, antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Berkat menyentuh kebaikan dasar yang dimiliki oleh orang yang diberkati, serentak menyadarkan orang itu bahwa dirinya adalah pribadi yang dikasihi Allah. Lebih dari itu, memberi berkat berarti membuat yang diucapkan menjadi kenyataan. Ketiga, dipecah-pecahkan. Banyak orang di sekitar kita hidup sebagai orang-orang pinggiran, tergusur, dan lemah yang rentan menjadi korban ketidakadilan. Pada titik nadir inilah, sebagaimana roti itu dipecahkan, hidup kita mesti dipecah-pecahkan bagi mereka yang tersisih, yang nasibnya tidak menentu tersebut. Kita tidak hanya berputar pada harapan, pada imaji harapan dari penderitaan. Kita didesak oleh Roh Tuhan untuk memecahkan roti diri di altar pengabdian setiap hari dengan hadir dan terlibat untuk merasakan penderitaan mereka demi membangun paguyuban-paguyuban bela rasa Allah. Sebab Allah tidak hanya dikurung dalam kapela atau tabernakel ini. Allah dijumpai dalam puluhan sopir bemo dan ojek tradisional yang terdesak angkutan modern, kegetiran hidup para perempuan yang dilacurkan, kerinduan para pemabuk akan kegembiraan, kebahagiaan dan korban perdagangan manusia, harapan akan tempat perdiam dari para pengungsi, erupsi gunung Leotobi, dan sebagainya. Dan akhirnya, kita dipilih, diberkati, dan dipecah-pecahkan untuk dibagikan. Dengan dibagi-bagikan, menjadi jelas bahwa kita dipilih, diberkati, dan dipecah-pecahkan, tidak hanya demi diri kita sendiri, melainkan agar semua yang kita hidupi mendapatkan makna yang sepenuhnya, karena semua itu kita hidupi juga bagi orang lain. Harta jasmani yang dibagi berkurang, tapi amal kasih yang dibagi selalu bertambah. Sampai pada titik ini, kita ingat sekali lagi catatan penting ini. Roti di altar pengabdian itu selalu disertai sebuah piala anggur, darah Kristus yang dikurbankan. Itu artinya, untuk sampai pada ujung komitmen yang teguh, tidak ada keberhasilan tanpa air mata, tidak ada harapan tanpa kegelisahan, tidak ada komunitas otentik tanpa risiko dan bahaya. Namun kita pun percaya dalam nama Kristus dan Roh yang diutusnya, tidak ada mendung yang abadi,
Di balik setiap lorong gelap kehidupan selalu ada secerca harapan.